Dengerin dulu, Hargailah untuk aku. mengimani sesuatu itu, apabila tidak ada dikatakan bahwa di sana Yesus menciptakan alam semesta, berarti bukan Tuhan. Itu aja. Titik. Ya nggak masalah nanti, ya nggak masalah kalau kau bilang itu ya tidak salah. Ya, coba sekarang Ya. apa yang bisa Tapi gini, sebelum hidayah aku sebelum ini ke dapat hidayah nih gimana gimana ya coba benar, ya. coba apa Sebelum ke yang cara bisa lain, saya menyembah Allah. mau nanya sama kamu dulu. Lo tanya Bener nggak? lagi. Tadi satu dengerin tadi dulu. gantian. Gantian Dengerin lah. dulu. Gantian Dengerin dulu. gantian. Tadi kan Karena memang sudah. terbukti ya, karena memang terbukti bahwa Yesus tidak pernah menciptakan alam semesta, dan saya mengatakan di sini bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Benar nggak itu? Itu urusanmu. Tuhan itu kriterianya apakah harus menciptakan saja. Kan begitu. Loh. Coba dibaca KBBI, coba dibaca. Kalau kau berbicara tentang kriteria Tuhan, Tuhan itu tidak diciptakan karena Dia menciptakan. Tuhan juga tidak menyamar. Tuhan juga tidak mengecilkan dirinya. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya bang. Ya bang. Sebenarnya kalau memang katanya Yesus itu pernah ada, silakan tunjuknya ya, ada bukti-buktinya wajahnya Yesus. Itu aja suruh sama dia. Itu pula. Nanti dulu lah, itu kan belum. Ayo kamu pembohong aja. Lari-lari lah. Kamu pembohong, nggak usah cincang di sini. Waduh, gimana? Ya. Sekarang buktikan Tuhan kamu yang pernah ada di bumi ini, tunjukkan wujud wajahnya sekarang. Kenapa datang kejang-kejang ini? Loh. Tom. Tuhan kamu yang bukan kejang-kejang, bukan kejang-kejang. Dari tadi kamu minta bukti. Sekarang jangan salahkan si Hudeng kalau minta bukti. Iya, buktikan Tuhan kamu yang Assalamualaikum warahmatullahi bumi ini wajahnya bagaimana. Warahmatullahi Ayo. Nggak bisa. Loh. Kamu jangan jadi pembohong dan penakut. Cemas ya menunjukkan wajah. Sebentar lah. Sebentar. Aduh, kemana dia itu? Jangan lari-lari dulu. Aku mau tanya. Kepental. Bagi kalian. Apa yang mau tanya lagi? Apa yang kamu tanya? Kita samakan persepsi dulu. Top. Apa itu Tuhan? Kenapa sih orang kreatif pengucat dan pembohong itu kenapa? Itu ajaran apa itu? Satu-satu lah. Kita kan saya jawab ini penting ini ajaran lu ini. Ini penontonnya 40 juta ini. Kenapa oten itu rata-rata penghujat dan pembohong? Kenapa? Memang ada ajaran di kitab lu? Itu nggak boleh memang. Kalau di tempat nggak boleh, kenapa lu pembohong? Boleh berbohong dalam 3 perkara, kan itu. Dengki sama orang. Gimana sih, makanya jangan lari-lari lah kita pembahasan. Kita edukasi penonton yang ada 45 juta ini loh. Buah hasil dari pengajaran ini. Ayo kita kembali. Assalamualaikum Tuhan itu. Abang dan Jibril. Karena kita kan pokoknya kan menyembah Tuhan itu, ya kan? Iya, Tuhan. Kalau kamu menyembah Tuhan itu, bahasa menyembah Tuhan itu bagaimana? Dari dulu kau nggak bisa diskusi tim cross. Iya, nggak apa-apa. Ini ada Bang Jibril, suruh bicara. Bang Jibril suruh bicara. Iya, Assalamualaikum Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita minta buktikan ya, pemuka agama Yahudi pada masa hidupnya Yesus, siapa pemuka Yahudi, rabi-rabi Yahudi yang pernah nyembah Yesus? Jawab. Satu-satu lah. Penakut kamu penipu. Penipu. Jadi kalau kamu penipu dari kemarin kau masuk jadi penipu, setan tahu. Kalau Bang, ini abang-abang yang di sini boleh saya bicara sebentar? Iya, silakan Bang Jibril. Iya. Bantai Bang Jibril, bantai. Iya, jadi kalau soal Tom Cruise ini penipu memang jelas ya, maksudnya udah saya bisa tunjuk. Buka matamu terus. Tuh tengok tuh data tuh ya, buka matamu lebar-lebar. Halo. Waduh. Ngikut tuh banyak nih tuh ngejual ke sini. Udah cemas, luar biasa ya. Halo. Nah, hidup. Nah, jadi kok ini mati hidup gini sih?
Biasa untuk penyiaran itu memang banyak tangan. Nih kabel ya. Penipu sama penghujat itu memang selalu Iya, dibawa sama hutan. betul itu Bang. Tuh kabelnya nih agak ngadi-ngadi nih. Nah, Nah jadi bongkar habis Bang Jibril. Putus Bang Jibril. Udah lah, nggak usah pakai headset saya. Enggak kedengaran Jadi, bagus kok, bagus kok. jadi di sini si Tom Cruise bilang Ya. di website ini ada Matius 16 9 ke 20 lalalalalalala. Ini dia nih. Di depan Bang Ruma, di depan FW. Masih inget nggak, Tom? Itu lagi bosen aku. Masih inget nggak? Ah, iya. Di situ saya cari. Saya cari. Udah kebongkar dia, udah kebongkar. Kebongkar dia. Kebongkar dia sendiri dia nih. Ada di sini. Aduh. Ya, gitu ya cara nunjukin. Apa sih mau Pak Jibril ini? Begitu dibuka di Begitu ya. sini, nggak ada 9 ke 10. Syria cuma sampai 8. Sidik cuma sampai Mampus kok. 8. Mampus kok, Kristus. Real Evidence of Christian Palestine sampai 8. Armenian sampai 8. Georgian sampai 8. Modern kok. Katanya kok nipu, Tom? Itu sudah persoalan lama, sudah aku jawab. Iya, udah dijawab, mana jawabannya? Iya, ini nggak tahu Jibril ini masih mengungkit. Aduh, kasihan sekali. Iya, dendam banget sama aku. belum dijawab. Dendam banget aku. Kan sudah Jangan kasih kabur dia host, jangan kasih kabur dia host. Bongkar tuh. kabur, aku bisa turun aja sendiri kok bisa. Mana? Tom. Udah viral Tom. Udah viral. Tom. Lagi Bang Ardiansa lagi mau bongkar Bang Ardiansa kau. Santai aja. Assalamualaikum Ustaz. Iya, kita sambut dulu. Jadi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardiansa Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host tolong diikat si Tom ya. Assalamualaikum warahmatullahi Tolong diikat ya. wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tertib ya teman-teman ya, kalau ketika nggak narasi di mute biar nggak ini noise ya. Oke. Tua. Silakan Bang Ardiansa, Bang Jibril, Bang Tom Chris. Silakan. Itu Bang Jibril aja udah. bulan gue tanya kok ini lagi ini nipu kau toh mana mereka tahu Tom. Bang Said. Pak Haji. Bang Tom, Iya. Ini nggak ada. Sampai penulis artikel ini pun berharap nih. Nah, ini ya. Bang Jibril, Codex Washingtonianus, coba diketik di Google, nanti ada $99 itu di mana juga Tom? Waktu itu kan belum dibuktikan sama Tom juga kan. Ini juga sama. Jadi di saya juga dia bilang di Codex Washingtonianus gak ada. Saya buka. Di sini dia bangga banget bang. Dia buka gede-gede. Iya betul. Iya. Di sini ada. Dia nggak berani nunjukin ininya. Dia nunjukin ininya. Di sini ada nih. Iya. Di sini ada nih. Kebongkar penipunya itu. Tolong dijelasin Tom, karena kapan hari kan saya naik di roomnya Tom sama Bang Sidik, ketika giliran saya dipindah ke giliran Kristen pakai waktu timer dari TikTok itu, ketika giliran Bang Sidik dipindah ke Kristen. Nah kan kita nggak gitu kok Bang Tom, jadi kita ini manusiawi bukan kotoran bernyawa. Jadi beda ya, bedakan antara manusia dengan kotoran bernyawa itu beda gitu Tom. Lanjut Bang Jibril. Jadi Bang Ardiansa, model si Tom ini sudah ditebus dosanya, jadi suka-suka hatinya saja. Enggak, dia waktu di depan Bang Zuma tuh. Ini ada. Di sini ada. Nih, terus ditunjuk ini. Nih, ini ada judulnya. Ini ada. Itu kan lagi debat sama aku Bang Jibril. Iya, begitu di scroll down ke bawah malah tulisannya bilang kagak ada. Nih, nggak ada, bohong. Syria nggak ada, Sidik nggak ada, Kristen Palestina nggak ada, Armenian nggak ada, Georgian. Ini datanya nipu nih. Mana Tom? Yang betul lah. Nggak Tom. bisa,
Ya, kehabisan Dia kata-kata. dia lagi kabur dia tuh, lagi kabur dia. Ditanya ini, katanya suruh diem kalau nggak ngomong. Udah, coba jawab. Ah, udah ngomong. Ya, saya nggak tahu sama teman-teman ini, sama Jibril sama Ardiasnya. Kayak Udah ngobrol jangan banget curhat, sama aku. jawab. Ya. Aku sudah bilang, ketik aja. Ya, itu ada di Kodex Washington News. Yang kau tunjuk Bukan ini, aja suruh Tom. kirim. Yang kau tunjuk ini websitenya. Ya, Kau di bilang situ ada di sini. Di sini mungkin. nggak ada. Ya, kalau nggak ada ya sudah. Aku Oh, kasih jadi tahu. nipu ya di sini ya? Ya, itu mungkin aku salah buka Oh, website. oke. Ya, Nipu ya sudah di sini ya? selesai. Ya. Iya, Terus berarti mengenai nipu di sini Ardiansa, ya? satu-satu lah aku ini dulu. Iya, berarti nipu di sini ya? Kita luruskan dong, jangan jadi tukang tipu dong. Biar cepat kelar. Iya aku nipu itu aja Tom. Kamu Ya, Tom. aku nipu di sini. Mari kita ke Washington, gitu loh. Sudah. Iya, bilang dulu. Iya, aku nipu di sini. Ayo kita ke Kan sudah Washington. aku Gitu. bilang ada di Kodex Washington News. Nggak berani dia. Kalau di situ nggak ada, ya memang Berarti di sini mungkin nggak aku ada kau salah nipu ya? buka Yang gitu ini kau loh. nipu ya? Aku nggak nipu. Loh, ini nggak ada di sini. Ya nggak ada ya nggak apa-apa sudah. Maksudnya Iya, aku berarti salah kau buka. nipu ya? Kau bilang ada di Tapi sini, ternyata nggak ada di aku sini. kan sebentar gantian lah. Ya udah kau ngomong dulu lah, kau ngomong dulu. Berarti kau nipu ya? Kau di depan Bang Zuma, di depan Bang Erwin, bilangnya ada di sini. Begitu kita buka nggak ada. Berarti kau nipu ya yang di sini ya? Abis ini kalau kau udah ngaku nipu ke Washington nggak apa-apa. Tapi ngaku dulu ini kau nipu. Itu dapat di WA itu Bang Jibril dikasih tahu sama temennya, oh di sini lo gitu. Bukan, aku nyari sendiri. Aku mau menjawab Ardiansa sekarang ya. Hmm. Di roomku. Showtime itu Udah nggak usah kemana-mana. Ini di Bang Jibril jawab dulu. supaya diluruskan juga. Bang Jibril dulu. Nanti aja nanti. Bang Jibril itu dulu loh. Bang Jibril dulu aja. Sekarang pertanyaanku gimana? Bang Jibril dulu. Nipu nggak itu, Tom? Nipu nggak? Kembali aja. Itu sudah lampau, udahlah. Iya nipu nggak itu? Masih aja. Aku ya Nggak itu adalah nipu aku. nggak? Aku kan bilang. Itu jejak bilang digital, di, Tom. tapi diakui kan ada di Iya, Itu udah, jejak aku bilang aja. digital. Iya, Ketika nggak apa-apa. kau berdiskusi dengan saya, kau Ya melakukan udahlah, penipuan nggak? terserah. Kau melakukan penipuan nggak? Berani jawab dia. Jawab dulu, Tom. Kau melakukan penipuan nggak? Secara akademis kau melakukan penipuan, Tom. Mulutnya ngomongnya lemah lembut tapi penipu ini. Iya, berbahaya loh, Aku Tom. kan ngomong ada di Kodex Washington. Kau buka situ itu layar sudah lebar tuh, layar sudah lebar. Kau buka itu. Iya, kalau terus aku salah buka website. Kau apa bilang ada di salahnya? Buka lah, buka Di website situ. Website Abis misalnya. itu aku tanya lagi, Tom ini nggak ada. Dibilang kok ada di sini. Ya memang ada. Sampai mati gue baca Mana nggak ada. buka? Di Kodex Washington News. Di Aduh, sini nggak modal ada Kodex promo. Washington Kalau di situ News. nggak ada Berarti ya. kau nipu yang ini ya? Aku salah buka, gitu aja sudah. Loh ini kau tunjuk-tunjuk di sini Iya kau salah buka. memang waktu itu kupikir ada di situ. Sudah. Kau tunjuk-tunjuk loh, kau udah buka loh. Nggak Bukan terima kau sih. kira, kau udah buka. Aku, aduh itu nggak penting lah poinnya. Bukan Loh, kau kok nggak kira, penting? Tom. Bukan Aku kau mau kira, tanya kau udah Tuhan, jadi buka gimana depan Tuhan orang, itu? depan Tuhan itu orang, kau udah buka, kau bilang ada di sini. Itu bukan kau kira lagi. Aduh. Seharusnya kamu itu lebih berhati-hati Ya, karena kalau kamu itu terserah. mewakili semua orang Kristen di situ. Manusia nggak boleh Tom. salah. Apa manusia itu Ya nggak boleh akui, salah? boleh salah, kita Ya, aku boleh bilang salah, salah. akui. Iya, sudah aku salah buka website. Akui nipu Selesai. gitu Kok dulu. salah buka website? Aku nggak ada maksud untuk nipu. Salah nipu orang gitu. Aku nggak ada niat untuk nipu. Kalau kalian masih maksa aku nipu, ya terserah kalian. Selesai kan? Ya minta maaf. Aku nipu teman-teman, maaf gitu. Kok nipu nggak mau nggak mau. Alah. Gimana sekarang? Tuhan yang Ya minta maaf dulu. Aku nipu teman-teman, minta maaf gitu. apa sih? Ini ya. Apem. Aduh. Ya udah Sekarang bilang Tuhan dulu. gimana? Aku Nggak mau- minta nggak mau maaf jawab ya? teman-teman. Sudahlah. Aku minta maaf Nggak mau teman-teman. jawab Aku ya. udah nipu gitu loh. Bilang dulu. Udahlah, Ayo, aku turun. bilangnya. Aku mau- Kabur. aku mau Kabur Ya, dia. kalau nggak mau diskusi ya nggak apa-apa sih. Udah. Loh, ngaku dulu, nipu dulu, ngaku nipu gitu. Minta maaf dong. Masa nggak gentleman sih? Tolong host ekornya. Kabur. Nah, kalau nggak diteruskan nggak bisa ya. Loh, ngaku dulu, minta maaf Kan aku dulu. sudah aku bilang salah. Ngaku bukan cuma salah, maaf teman-teman, aku ngaku menipu gitu loh. Apa sih? Ya sudah, kalau kau minta Pak bilang gitu, aku maaf salah buka. Udah. Suka menipu.
Aduh, nipu itu tujuannya apa? Ya Kalau tujuannya aku memang sengaja lah itu mau menipu. ya emang sengaja kok. Menipu. Lu Emang aku kan sengaja buka kok. asal buka. Asal buka. Poinnya. Satu-satu lah. Kalau kau mau ngomong aja dulu lari. Iya, aku mau ngomong, makanya dengerin dulu. Kau minta maaf dulu, teman-teman. Aku minta maaf, aku udah nipu. Baru kita lanjut ke Washingtonianus gitu. Simpel kan? Engkau ngomong nggak sampai 5 detik loh, Tom. Buruan, cepetan. Sudah. Kan aku sudah bilang. Ya, kurang apa? Kalau masih kurang, ya terserah. Kurang. Bilang nipunya dulu. Sekarang tidak mau diskusi. Bilang dulu. Berhenti di situ terus ya sudah. Maaf aku nipu teman-teman gitu. Nipunya mana? Ya, terima kasih Nipu teman-teman. Kabur. Mau dibilang kabur. Enggak apa-apa. Kabur. Takut ya, Tom ya? Iya. Enggak takut ada ya? Takut. Iya, nipu berarti ya. Kalau nggak takut apa nipu? Nipu, Tom. Ya. Oh, penipu. Oh, gitu caranya supaya ada bisa penipu. dijawab gitu. Nggak usah dipaksain, Ya. Pak Ardiansa. Nggak usah dipaksain. Oke. Nah, betul. Bang Toyib, aku nggak pernah maksa loh. Aku ngikuti, lucu nih Ardiansa ini. Heran aku sama Jibril. Sampai dikejar-kejarnya aku terus. Paling korban. Playing victim dia. Ya Justru udah, yang heran itu gini ya, ketika diskusi, kemudian dia bersikeras dengan datanya. Ini loh di sini ada, ini loh di sini ada. Itu bukan suatu kesalahan yang apa ya teman-teman, yang di apa namanya? Iya itu benar-benar sesuatu yang memang. Oh iya, aku tahu di sini ini ada, di sini ini ada, gitu loh. Dia bersikeras itu artinya kan dia kan sudah yakin dengan datanya itu. Ketika kita telisiki, lain hari dia ngomong, oh itu aku salah buka. Ini apa ya? Makanya kenapa aku bilang ya sama teman-teman, kadang ada manusia yang naik ke sini, kadang ada kotoran bernyawa yang naik ke sini gitu loh. Itu yang membedakan. Itu loh. Ya nggak apa-apa lah. Ya memang kotoran bernyawa itu nggak mungkin minta maaf gitu loh. Juga kau dari mana yang hina? Tantrum dia. Sudahlah nggak usah. Ketawa dia. Ketawa aku cabut juga gigimu ntar. Nggak mau diteruskan. Ya, santai. Minta maaf dulu Tom. Aku turun ya, aku mau kerja. Kabur. Kabur. Mau ya sudah, aku turun. Kalau kabur berarti memang betul kamu penipu ya. Terserah kau lah, terserah. Oh, memang penipu kau. Kalian ya sudah. Memang penipu. Nggak ada niatan. Aduh, kamu dari tadi penipu. Karena di ajaran kami dilarang untuk menipu. Oh, memang sengaja memang menipu kamu. Ya, ada tuh, ada dalilnya. Ada tuh. Boleh berdusta dalam 3 perkara. Oh, ada kedustaan kalian ada. Ya. Bang Jibril bisa buka. Bang Jibril bisa buka Washingtonianus nggak? Tunggu, Washingtonianus ya, buka sudah, ini. Buka aja. Ya, kamu di sini ya. Ya sambil dengarkan ya. Ya, di sini aja ya. Washingtonianus. Bisa nggak Bang Jibril? Diketik, ntar aku pilihin di mananya. Bentar, mati-mati dari tadi. Oh iya ya, nggak apa-apa Bang Jibril. Bentar, kita cari. Siap. Kasihan ini dari tadi si Tom minta data sama orang Islam, tunjukin semua data kan, tetapi ketika giliran kita minta data, walaupun itu pengakuan aja nggak usah bukti gitu, nggak berani dia, nggak ada gitu datanya gitu. Saya jadi pengamat sini, modalnya modal congor. Namanya Tom, nggak malu apa pakai nama itu? AP manuskrip Bang Jibril Codex Washington. Terus coba di open Google, aku yang milihin karena itu datanya dia. Nah, coba di Google Bang Jibril. Nah, di Google, terus turun ke bawah, ada AP manuskrip nggak? Terus turun. AP, buka. Pinter, mantap. Ini datanya Tom. Tom di mana Tom? Sebelah mana ini Tom? Coba tanya Bang Jibril. Bentar terus habis kau. Sebelah mana ini Tom? Ini kan datamu. Sebelah mana? Coba. Ada nggak Bang Jibril kira-kira di situ? Coba ke bawah terus. Ini dijual 5 juta Bang.
Ditanya kodeks malah disuruh beli. Harga 5 juta. Waduh, rupanya marketingnya kali ini. Promosi. Mana? Mana? Di mananya? Ayo Dan- kok. Ajab kok, ayo kok. Markus 16-nya mana? Tom. Bongkar kudisnya terus. Bongkar kudisnya. Biar tahu dia. Mampus. Ngopi dulu. Keren, gosong dia di sini. Enggak, kalau sama yang awam, wah, nyumpah Bang. Fitnah. Iya memang betul. Munafik memang mereka ini. Ini Tom, mana Tom? Ya, pura-pura nggak dengar. Bang Tom, monitor. Coba itu dijawab itu pertanyaannya, Bang Tom. Tiba-tiba tuli. Nah, persoalannya orang Kristen itu menjadikan perdebatan ini permusuhan, bukan dijadikan ajang silaturahmi, unjuk ilmu, beradu ilmu, bukan. Tapi untuk beradu kebencian, sehingga otak mereka itu tidak sampai yang ada, yaitu kalau dapat yang awam, wah luar biasa mereka. Nanya, terus sudah dijawab pun tidak mau terima. Nah, Enggak, ini tunggu sebentar nih. Ini saya baca nih. Ini saya iseng-iseng aja baca. The history of Codex Washingtonus is somewhat obscure. Saya anggap aja nggak bisa bahasa Indonesia deh. Sejarah Codex Washington agak kabur. Lah, ini kodeksnya agak kabur, coy. Tom, udahlah aku Tom. Tom. Ini kalaupun ada di sini ini agak kabur, coy. Bagaimana sih? Jarang-jarang Bang Anci ketawa, Tom. Kamu sering membuat Anci ketawa, Tom. Jadi berhala di sini, jadi berhala dia. Ngopi dulu, Tom. Bang Jibril, itu agama apa yang Tuhan bisa dijadi manusia? Agama apa tuh Bang Jibril? Coba Bang Jibril. Wah, Kemarin Bang itu Jibril bilang, Bang. setahu saya ini saya ini aja ya, saya belajar dari Rita Wahyu ya. Kalau dari Rita Wahyu, ini di sini dia bilang, ini saya nggak sih, jangan bacain ya. Abang coba yang ada di situ deh, baca deh. Baca Bang. Nama Yahweh boleh saja diucapkan, tetapi patut disadari bahwa Yahweh adalah bentuk Latin dari dewa Zeus. Terus Bang. Di Roma, Zeus dipanggil Jupiter. Wih, tetapi bahasa Latin mengubah bentuk kata Jupiter. Bapak Liu, menurut fungsinya sehingga menjadi apa itu? Love atau Iove atau Iwe. Dibaca Yahweh. Ini siapa yang bilang? Rita Wahyu, Pak. Itu bukan saya ya, yang manusia jadi Tuhan. Ini itu bukan saya, itu menurut Rita Wahyu, Pak. Bang Ji, ntar dulu teman-teman. Jadi gini ya, kalau masak tahu itu dibalik biar nggak gosong. Iya, betul juga. Enggak, ini sebelum kita buka Washingtonus saja ini udah dijelaskan di sini, nggak kabur ya. Jadi gimana nih? Jadi gini Bang Jibril, agak kabur kan, itu agak kabur. Sama seperti si Tom agak kabur. Tom, saya dari tadi menghindari untuk Bang Anci ketawa, Tom. Karena kalau Bang Anci ketawa tergoncang, Tom. Tom. Dewa Zeus. Mana nih? Kodeks ini. Kenapa sih orang Kristen itu
pede-pede naik ke Komel Muslim itu kenapa? Jawabannya simpel teman-teman. Ya, karena mereka tidak menggunakan foto asli dan identitas asli. Gitu loh. Makanya mereka itu nggak tahu malu, teman-teman. Paham ya sampai sini? Kalau saya, Bang Jibril, Bang Muhammad Zain, Bang Anci, ini semuanya asli orang, bukan kotoran bernyawa gitu loh. Itu jadi permasalahan gitu, teman-teman. Makanya orang-orang Kristen seperti Haleluya, Meledak itu kan, terus Airben, siapa lagi? CP itu, Congor Pengecut itu mereka berani naik, iya berani, karena mereka itu mereka nggak menampilkan wajah aslinya, jadi kelihatan bukan manusia, foto doang ngomong gitu kan, dul gini, ya, itu namanya kotoran bernyawa gitu loh. Ada gurunya. Nah, ini nih salah satu contoh kotoran bernyawa ini. Ya lu lah kotoran bernyawa goblok. Nah kan, Kenapa? iya. Ya lu mulut lu itu Gitu. macem Aduh, ini mau jawab apa mau menghina-hina doang? bukan mulutnya sih. Mau jawab atau mau menghina-hina doang? Macem bola Mau ayam. jawab apa mau hina-hina doang? Lo mau jawab, mau nolong si Tom atau kagak nih? Oh situ mau tuh kagak. Mau nolong si Tom apa kagak nih? Gitu ya. Mau nolong si Tom apa kagak nih? Udah diem kau diem. Mau nolong si Tom apa kagak? Ini kan akun palsu. Nggak mau nolong, wah parah banget Tom. Temen lo nggak mau nolong Tom, udah di atas nggak mau nolong Tom. Udah. Sekarang apa ininya? Ini jadi nggak mau nolong nih ya? Jadi mau ngebacot aja ya, nggak mau nolong ya? Muhammad laki-laki atau Wih, perempuan? ini jadi nggak mau nolong, jadi nggak mau nolong nih, mau ngebacot aja nih. Laki atau perempuan? Jadi nggak mau nolong nih, mau nggak mau, ya dia nggak mau ngebacot doang rupanya. Gue kirain mau nolong si Tom, Chris. Tapi gue jawab. Ini temen lo udah naik nggak mau nolongin gimana Tom? Muhammad itu laki-laki atau perempuan? Nggak ada urusannya, lo naik lo mau nolong si Tom apa kagak? Wih, lo naik mau nolong si Tom atau enggak? Atau mau ngebacot mau koar-koar doang? Berlindung di belakang account lo itu? Jawab. Yang itu Pengecut lo, keluarin nama lo, keluarin muka lo. Nggak berani lo ngomong kayak gitu. Beraninya berlindung di belakang account anonymous doang kan lo, sama lo kayak teman-teman lo. Ini si Luga Bang Jibril, Luga. Ya berarti dia udah nggak mau nolongin temennya, udah turunin aja deh sampah kayak gini. Gue ngeliat namanya aja jijik gue. Turunin aja bang kayak gini bang. Bang Jibril, kebanyakan onani Bang Jibril. Jadi gitu ngomongnya. Masih mendingan Nabi Luga, nabinya orang Kristen. Kalau Nabi Luga itu debat memang betul-betul mau debat gitu. Masalah jawabnya salah atau benar itu tidak jadi ukuran bagi dia. Yang penting tampil dan nampak wajah. Bang Ardi, Tom nangis di pojokan Bang Ardi. Iya, udah gosong. Udah gosong, tinggal buang. Tinggal buang aja. Petra mau bantuin kah, Petra? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Petra Oten. Ya. Petra ini asik orangnya, damai dia. Dia ngobrol-ngobrol. Ini setahu saya nggak pernah ngujat sih dia bang. Bang Jibril. Gimana tadi wajah-wajah? Tunggu Petra, diem. Bang Jibril tahu nggak hal yang paling menyenangkan adalah ketika aku dijadiin moderator oleh hostnya, kemudian ada penghujat tadi, tahu nggak aku lagi ngapain? Aku lagi nge-mute dia ngomong kumute. Wih, seru loh itu, seru banget. Cobain deh, sumpah seru banget. Lanjut. Nah sebenarnya kalau mereka nggak menghujat kan kita diskusi kan, kita ngobrol santai kan, ngobrol asik kan. Pengetahuan. Iyalah. Kita juga jadi nambah ilmu. Kristen nggak nampak ya? Kenapa Bang Petra? Tadi wajah-wajah orang Kristen nggak nampak ya? Nah, coba. Sekarang nampakin mukanya Petra, coba. Makanya itu wajah Muhammad kan nggak bisa didampakin. Oh iya dong. Nanti disembah. Kalau Nabi Muhammad ada mukanya nanti disembah. Nanti dibilang Tuhan, sama kayak lu. Gimana sih?
Ya kan, mukanya kelihatan, nanti dibikin di Cina sipit, dibikin di Afrika hitam, dibikin rambut panjang. Begini, Ntar lukisannya ngaco-ngaco kayak gitu disembah-sembah gimana nih? Kenapa dalam Islam itu Allah tidak dilukis-lukis, tidak diperbolehkan untuk dilukis, Rasulullah nggak bisa dilukis-lukis? Karena Petra udah mulai ngujat tuh. Pencemaran Sayang. gitu. Padahal si Petra ini sebenarnya ini loh. Saya baru mau nanya, dia mau nolongin Tom atau mau buka topik baru, tiba-tiba menghujat pula. Petra udah mulai kena dia penghujat tuh. Gini ya, kenapa dalam Islam itu Allah tidak tidak digambar, Rasulullah aja fotonya nggak ditunjukin nih aslinya kayak apa gitu. Karena takut nanti ada orang yang tidak bertanggung jawab melukis-lukis wajah Rasulullah seperti apa gitu. Bisa kan? Seperti Tuhanmu aja bermacam-macam. Ada kayak pemain bola, ya ada kayak pemain golf, ada kayak petinju gitu kan. Penghinaan kan bagi Tuhan. Petra masuk. Assalamualaikum, habis juga ini. Gimana ini orang ini? Udah kena juga ini. Udah kena virus juga ini. Tor juga ini. Nabi apa? Nggak bisa. Dia itu nggak bisa karena si Tom ini gurunya. Jadi merasa terhinakan dia itu. Gitu. Bukan mau cari ilmu dia sini, mulai ngujat lah. Mau tengok mulai ngujat dia tuh sama nih. Ini gurunya sama. Kau tolong guru si Tom Chris itu lagi merasa terhinakan itu. Jadi, ini dari bawah tadi. Oh, ada yang menghina guruku, menghina apa? Karena guruku memang bodoh, dihina-hina. Dia datang naik tak terima. Nah, udah mulai dia kesurupan tuh, mulai kesurupan bang. Bang Ardi tanggung jawab ya Bang Ardi. Bang Ardi tanggung jawab ya Bang Ardi. Kesurupan tuh Bang Ardi, udah dua. Itu tugas Bang Ardi itu. Udah nangis di pojokan dia tuh. Udah nangis di pojokan juga dia tuh. Tugas Bang Ardi itu. Ya. Nabi palsu. Kan mulai itu. Nabi palsu. Kalau Nabi dikata palsu itu kan memang di mana Yesus sendiri dianggap Nabi palsu, Mesias palsu. Yesus juga dianggap oleh orang Yahudi dikatakan penghimpun Abodazara, ya kan? Umat Islam mengatakan Yesus adalah Tuhan palsu. Kan, saya ulang ya. Kalau orang Yahudi mengatakan bahasanya Yesus itu Mesias palsu. Kalau umat Islam mengatakan Yesus Tuhan palsu. Nah, itu ya. Masa iya ada Tuhan ngomongnya pelin-pelan, salah-salah pula tuh. Ya kan? Masa iya ada Tuhan takut sama ciptaan, ya kan? Tuhan takut sama malaikat lah, ya, takut sama keledai lah, takut sama. Wah, kau jangan begitu-begitu nih. Kutunjukkan bagaimana orang-orang Kristen pada abad pertama, nabi-nabi palsu itu siapa? Kutunjukkan, mau? Hah? Mau kutunjukkan? Muhammad. Hanya itu aja kau pandai. Kesian ya. Ini orang-orang ini ya. Lontong. Kenapa orang-orang Kristen, kenapa orang-orang Yahudi itu jika mana jumpa dengan orang-orang Kristen di lorong-lorong mau di kota-kota, mereka berludah seraya memaki? Itu karena apa? Kebencian mereka terhadap orang Kristen itu mendarah daging karena nenek moyang mereka dahulu kalian bantai. Tuh. Dan itu tertulis orang-orangnya tertulis itu di Kisah Para Rasul 5 nomor 6 itu. Kok apa mau adu ilmu? Ayo adu ilmu. Kalau mau adu hujat, letakkan hujatanmu yang mana? Ayo. Bang, ganti-ganti ya. Jangan Bang. Kita cari ilmu, Bang. Kita cari ilmu. Cari kebenaran. Sumpah aja perutnya terus mulutnya itu. Turunin aja. Ganti yang lain. Kalau congornya nggak bisa ditumpali, itu sekalian itu, buburnya sekalian tumpali itu.
Saya sambil bikin kopi nih. Kerja. Yes. Asik. Turunin aja. Jempol saya, jempol saya kayak rasanya olahraga gitu, tul gitu. Bang ya. Sama hostnya nggak apa-apa, yang penting kayak gitu terus enak. Memang enak dikerjain. Aduh, Petra. Kasihan dia ngomong, ngomong kemute, kasihan. Udah pada bikin kopi nih. Saya ngomong sinyal jelek aja kalau merah-merah gitu kan putus-putus kan. Itu hati nggak enak, apalagi di mute gitu ya Bang ya. Iya. Apalagi yang atas itu yang kemute dari tadi nggak ngomong-ngomong tuh pingsan. Udah jadi berhala itu Bang, udah jadi berhala. Tom, aku nggak akan menyembahmu Tom. Turun aja Tom kalau mau jadi berhala di sini Tom. Udah nangis ya. Gini sebenarnya si Tom ini gini. Turun malu, nggak turun juga gimana gitu kan. Udah keikat ekornya. Terpaksa si Tom ini. Kasihan juga ya. Udah diikat udah situ ekornya itu. Kristen yang mau olahraga jari jempol naik ke atas. Kita cepet-cepetan, jempol siapa yang lebih cepat. Jadi yang ditunjukkan datanya itu Bang Jibril udah bohong juga itu Bang ya. Washington. Yang mana tuh? Oh, yang Washington itu kan tadi kita buka. Di situ dibilang bahwa memang diragukan. Dan kalaupun ini betul, belum ada bukti kalau teks karbonnya ini dari abad 5, tapi memang diklaim abad ke-5. Dan gini Bang, Washingtonus ini nama kodeks ini Washingtonianus. Nah, Washingtonianus ini didapat dari kota Washington, which is United States. Di Amerika. Jadi kodeks ini ditemukan di Amerika. Sementara ajarannya di Israel, penulisnya di Yunani, terus tiba-tiba ada kitab di Amerika. Coba deh Bang, coba. Makanya dibilang diragukan. Itu sama aja tiba-tiba ada orang Sunda ngeluarin Al-Quran, mushaf Sundanis. Kan ngaco Bang. Itu silsilah itu Bang namanya. Kan itu kan sama aja kan ngaco. Kita kan nggak bakalan percaya tiba-tiba ada namanya mushaf Sundanis. Ini apa gitu loh. Harusnya dia pakai Injilnya Barnabas lebih mulia lagi kan Bang? Iya betul. Enggak, dan kalaupun memang ada kodeks-kodeks ya, kalau Sinaiticus kan berarti dari Sinai, dari Bukit Sinai kan deket tuh. Bang Jibril itu ada di bawah itu, tolong viralkan Ibu Uti Watimena, apa bener tuh? Wah, nggak tahu. Dan jangan diiklankan, udah kita jangan mengiklankan. Abis itu kalau ada Vatikanus, kan kodeksnya namanya Vatikanus. Wah, berarti di Itali, tulisan mereka Yunani, ada di Itali, di Vatikan. Wah, itu make sense lah kodeksnya. Ini tiba-tiba ada kodeks Amerika, Washington. Lah. Sejauh ini yang paling jauh. Pertanyaan logisnya gini Bang Jibril. Kodeks Washingtonianus itu ditulis berdasarkan apa? Itu nama toko. Enggak, gini loh. Kodeks Washingtonianus itu ditulis berdasarkan manuskrip apa coba? Latin. Enggak ada. Jadi kalau gini bang. Jadi kodeks itu kan kopian atau salinan dari papirus. Nah, papirusnya itu mana? Ini si Washingtonianus ini, papirusnya dasarnya mana? Ini apa dasar dia nulis ini? Gitu loh. Ada backgroundnya mestinya kan? Jadi motivasinya si Tom Cruise itu kenapa dia ngambil dari situ? Motivasinya tuh apa sama Bang Juma dia buat kayak gitu? Oh, kalau waktu yang sama waktu Bang Zuma itu dia bilang ini ada datanya di Text and Canon. Ini ada ditunjuk judulnya 16.920 padahal judul itu bilang kami tidak menemukan 1690 di kodeks Latin manapun.
Itu judulnya, tapi dia handphonenya dideketin banget nunjukin 920 itu. Dan itu kan menurut saya penipuan ya. Dan juga kalau dia jawab tuh gini, teman-teman. Oh, ini di sini nih ada. Iya, mana tunjukkan ya, kamu baca sendirilah nanti kayak gitu. Gitu dia kalau diskusi. Kita disuruh baca sendiri gitu. Ditunjukin source-nya doang, padahal profesional namanya itu. Seolah-olah datanya itu lengkap. Ini data loh, ini data loh gitu. Padahal nggak ada. Kenapa saya bilang kalau diskusi itu enak sama manusia, teman-teman. Jangan sama kotoran bernyawa. Bang Ardi, tolonglah Bang Ardi ke rumahnya si Tom Cruise itu, tengok dulu. Lagi ngapain di situ Kasihan kali itu. Jangan-jangan lagi sembunyi di bawah ranjang gitu. Dan ini barusan saya pelajarin ini ya, kodeks Washington News ini. Di sini disebutkan bahwa besarin. Ini dari Britannica ya. Iya. Punya Biblika juga ya, Bang ya. Britannica ini ensiklopedia dunia. Dikecilin lagi sama hostnya. Britannica ini ensiklopedia dunia. Nah, di kode Washington News ini ditemukan di tahun 1906. Wih, jauh. Abad ke-9, abad ke berapa? Abad ke-1000 ya? Abad ke-10 ya? Ini ditemukan di tahun 1906. Abad 20 itu. Abad ke-20. Ini kodeks ditemukan di Amerika di abad 20. Ya itu pantas aja di sini disebutkan bahwa abu-abu kabur. Memang betul si Tom Cruise agak kabur kok Tom Cruise. Coba deh. Mana coba? Berani kau datang Tom Cruise. Nih. Pada awal abad ke-20. Kenapa? Ada apa kode-kode nyasar ke sana gitu? Kode-kode atau memang dibuat untuk menyesuaikan dengan narasi yang udah ada. Tom Cruise. Oh, Tom Cruise. Jadi ini alibi aja, alibi. Biar dapat koin mungkin dia, Bang. Mungkin juga. Oh, Tom Cruise itu hebat lah. Itu dia, debater kita, debater Kristen yang mantap, yang jago. Oh. Tom Cruise, ngomong dong. Kita khawatir Tom Cruise. Kamu masih bernapas enggak? Kita khawatir Tom Cruise. Kamu masih bernapas enggak, Chris? Jangan aja macam. Aduh. Pas di bawah gue ya kan. Gue injek lo. Tuh. Jangan sampai kayak anak domba kecil dulu. Anak domba kecil dulu itu kan enggak Tom Cruise. Iya, tak ada suaranya tiba-tiba mati aja dia. Iya. Asik-asik menghujat, tiba-tiba nyawanya terhujat. Mau turun itu, mau kabur malu ya kan. Iya. Mau jauh nggak bisa. Nunggu dirusak dulu. Komal ini baru dia aman dia. Awas Tom Cruise, jangan sampai membuat Abang Anci ketawa, tergoncang dunia Tom Cruise ya. Nah tuh, nah. Enggak, tadi saya lihat di sini saya ada setengah jam loh nungguin di bawah, ngeliatin dulu nih mau kemana nih arahnya di bocah nih, mau kemana nih. Iya ngalur ngidol aja tadi dia itu. Giliran ditanya di mana pernyataan Yesus kalau Yesus jangan inilah yang penting ada pengakuan Yesus bahwa Yesus menciptakan alam semesta. Saya nggak mau bukti, yang penting ada aja gitu kan. Nggak mau dia itu. Tom Cruise. Nangis buat pojokan bah. Kesurupan deh tuh. Oi Tom Cruise. Oh, Tom Cruise pemalu ternyata. Iya, nih baru tahu aku. Udah ketahuan ini baru ketemu lagi nih. Tapi
Mesti saya download nih karena ini apa namanya literaturnya. Unpublished paper, new evidence on is Codex Sinaiticus. Fake. Ini saya mesti yang nulis Elijah Hickson. Waduh. Wah, terima kasih ya Bang Tom Chris. Jadi ada bahan bacaan baru nih. Mantap. Daging semua. Ternyata sejarah penipuan Tom Cruise membawa hikmah juga ini ya. Tapi bangga kali dia itu ya, Tuhanku bisa nampak. Bangga kali itu saja kemarin kok Komal. Heran aku nih. Apa dibanggakannya Tuhan bisa nampak sih? Enggak, sementara yang kita ngelihat matahari aja nggak bisa, nggak kuat Bang. Terus kita mau lihat yang buat, mau lihat penciptanya. Di situ aja kan udah nggak masuk logika kan. Aduh, Tom Cruise ini kebanyakan nonton film Thor dia. Bang Anci. Kurang-kurangin Tom Cruise nonton film Thor. Aduh. Bang Anci susah napas. Makanya kurang-kurangin Bang Tom Cruise nonton film-film Avenger tuh kurangin ya, Marvel tuh kurangin. Yang ditonton itu film-film yang ada manfaatnya itu. Kayak Upin Ipin gitu kan. Jadi si Kiamat tuh nggak bisa bantu juga si Tom Cruise ya. Bisa karena Tom Cruise ini gurunya. Dia ini kepala sekolahnya dia nih. Kalau ada pun nanti yang ingin membantu naik-naik pasti kejang-kejang udah. Gitu. Aku curiga dia juga ini yang ngajarin si Elia ini. Dia juga ini. Belum lagi nanti bongkar Bang Jibril tentang masalah Tuhan lahir di kandang domba. Wah, bisa dibongkar-bongkar tuh lagi nanti. Habislah kau Tom. Di Palungan. Nah. Bang Zen. Coba pegang dadanya Bang Zen. Masih bernapas apa? Pegang dulu. Enggak, saya mau pegang kulupnya ini, bergerak nggak kira-kira? Aduh. Jadi kalau Tom, kau lebih bagus debatnya sama si Duga Tambunan aja, bisa kau suka-suka hatimu. Kok di sini nggak bisa. Adu mukjizat kalian di sana. Mukjizat si Luga itu masuk TV. Masuk penjara. Ada maling ayam aja masuk TV. Bang Jibril itu surat-surat Paulus itu abad keberapa, Bang? Wah, itu nggak bisa dibuktikan, Bang. Itu nggak bisa dibuktikan. Berarti masih diragukan, Bang. Masih diragukan. Kisah para rasul masih diragukan juga ya? Iya, masih diragukan. Karena itu bukan bagian dari Septuaginta kan. Yang bisa kita yakin, yang bisa paling jauh kita bisa yakin itu Septuaginta dan tanah. Kenapa? Karena tanah dijaga langsung oleh rabi-rabi Bani Israel atau orang-orang Israel. Meskipun di Al-Quran mengklaim bahwa itu juga udah dirubah-rubah, tapi nggak cuma Al-Quran yang bilang, kitab-kitab mereka juga bilang bahwa tanah memang udah dirubah-rubah. Nah, sambung lagi tadi, begitu itu ditranslate, tanah itu ditranslate oleh 72 robi perwakilan dari 6 orang setiap 12 ras Yahudi, itu kan namanya, makanya ini kalau ada yang belum tahu kenapa dinamakan Septuaginta. Septuaginta itu artinya 72 orang. 72 orang itu yang mentranslate dari tanah itu 6 orang per
Persuku. Persuku. Yes. Nah, 72 orang itu pun kita nggak tahu siapa. Nggak ada yang bisa menyebutkan nama-nama translator itu. Nah, abis itu mereka yang berubah jadi Septuaginta, dan ingat ya, Septuaginta itu perjanjian lama toh. Nggak ada perjanjian baru di situ. Jadi kalaupun ada manuskrip atau transkrip atau kodeks atau papirus atau meniskul dari perjanjian lama, oh ya kita akui memang ada. Memang itu jelas. Soal Dewa Horus yang 1000 tahun sebelum Masehi pun masih ada sekarang papirusnya. Iya, betul. Nah, tapi justru yang abad pertama, kedua, ketiga ini yang hilang, yang nggak ada sama sekali manuskrip atau papirusnya. Nggak ada loh bang, saya udah cari setengah mati loh, setengah gila loh saya nyarinya. Memang nggak ada. Jadi kalau kisah para rasul itu ketika Paulus bertemu dengan Yesus di gunung pasir itu pun statusnya masih kabur. Nah, itu kan diceritakan di abad 1, 2, 3 kan? Iya. Tapi di papirus dan kodeksnya di abad 1, 2, 3 itu nggak ada, Bang. Waduh. Tiba-tiba nongol di perjanjian baru di abad keempat, itu di kodeks Sinaiticus dan Vaticanus. Begitu kita tanya, ini Sinaiticus dan Vaticanus dapatnya dari mana? Salinan, ini kan salinan. Kodeks itu kan salinan. Betul. Salinannya ini dari mana? Disalin dari mana gitu loh. Nggak ada. Jadi memang kalau yang baca ini bilang, oh ini berasal dari abad 1, ya mana? Karena yang P52, papirus P52, P50 itu di 175 sama di 287. Itu nggak ada buktinya. Jadi memang imani saja, memang ya itu ujung-ujungnya imani saja. Eka Lestari itu mau naik membantu si Tom Cruise tuh. Orang-orang beriman dengan orang-orang yang iman itu beda ya. Kenapa saya lebih respect sama Katolik? Karena Katolik paham itu bang. Makanya mereka menghindari debat-debat agama dan ribut-ribut. Betul. Karena itu saya lebih respect sama mereka, sama Katolik ya. Sementara yang bikin ribut, yang memfitnah Nabi kita, yang mencela kita, itu kan yang dari abad 16 bang. Iya. Kalau dibandingkan dengan Injil Barnabas sama kisah para rasul, mana jauhan bang? Nah itu agak aneh. Kalau soal itu saya agak aneh. Ini sekarang saya buka Sinaiticus ya. Kodeks Sinaiticus. Ini enak nih, daging semua ini. Nih kalau ada Eka Lestari di bawah, coba bisa jelasin nggak ini? Daging-daging. Ini kodeksinaiticus.org. Ya, ini kodeksnya. Nah, kita kalau nyari kitabnya di sini, kita nyari chapternya di sini, nyari ayatnya di sini. Nah, di Sinaiticus mereka bangga banget. Oh, kita kodeks Sinaiticus ini kodeks tertua, paling jempol. Iya. Nah, tiba-tiba di sini, Bang, Barnabas. Nah, di kodeks Sinaiticus ini ada surat-surat Barnabas. Iya. Nggak di kanon pula ya? Nah, kan jadi pertanyaan. Jadi mereka bangga banget dengan kodeks ini, sementara ininya nggak diambil, dipilih-pilih juga. Waduh. Sementara, saya nggak bilang ini Injil Barnabas ya, ini surat-surat Barnabas. Tuh, ada 21 chapter. Enggak bang, begini bang Jibril. Ketika siapa si Warokah itu kan bin Naufal itu, apakah dia membenarkan Rasulullah SAW dan bahkan Al-Quran itu sendiri jika nanti akan hidup kan begitu? Apakah dia juga tidak mematokkan kepada kanonisasi daripada Bible itu sendiri? Nah itu pemilihan-pemilihannya itu yang kita nggak tahu. Makanya penting banget untuk tahu sejarah ini, sejarah kanonisasi atau apa ya? Bukan kanonisasi doang sih, tapi lebih ke konsili.
Jadi kalau kita melihat di Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu itu artinya kita harus sesuaikan dengan kodeks-kodeks tadi Bang ya. Mana yang betulnya dikanonisasi itu sebagai Alkitab atau memang kebenaran Rasulullah SAW itu ya menandakan tentang Al-Quran itu sendiri gitu Bang. Bagaimana Bang? Wah, kalau Al-Quran jelas Bang. Kalau Al-Quran dari kita punya kopi, sebentar ya saya buka ya. Tom, dengar itu Tom. Masuk ke YouTube nih Tom, ayo kok Tom. Ini saya buka ya Al-Qur'annya ya. Ini memang ukurannya agak besar, tapi minimal kita mesti punya lah untuk mencocokkannya. Nah, ini ya contohnya ya. Ini dari Islamic Awareness, Uthmanic Manuscript. Ini di sini di Quran of Uthman, Tokapi Museum, Istanbul, Turki from abad pertama Hijrah. Berarti 610 ke 710 ya? Pas. Nah, ini kalau saya buka. Nabi Muhammad kan 570 ke 632 ya? Nah, ini Al-Quran yang di Istanbul, Turki. Abad pertama Hijriah. Nah, nih. Late first century ini ya. Ya, tiba-tiba kita punya Bang. Ada kodeksnya kan? Nah, ini berapa halaman? 822. Nah, ini kita mau cari dari surat apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, terus, An-Nas, terus, Al-Falaq, terus, lengkap. Dan ini nggak cuma manuskrip doang, tapi di kertasnya itu udah di transkrip, ada transkripnya. Jadi sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW tuh ya. Dan itu kita bisa cocokkan ke Al-Quran yang sekarang bacaannya. Apa yang kurang, apa yang ini kita bisa cocokkan. Ada pengkaburan atau pencurian ayat atau penambahan ayat, kita bisa jelas. Wah, ini baru kitab suci. Ini dari abad pertama. Nah, kalau ditanya lagi, oh apa namanya? Ini kan salinan. Ini kan kodeks nih kurang lebih nih. Ya kan? Ya. Ini salinannya dari mana? Oh banyak. Siap. Nih, kodeks San'ai. Ini yang ditemukan di San'a. Ya. Mid first century of Hijrah. Berarti 610 ke 660. Ini waktu Nabi Muhammad masih hidup. Betul. Parisno Patropolinus. Kodeks BL. Mashhad. M. Nah, nih. Kita buka satu nih. Ini dicatat dari mana? Dari sini. Nah, ini dapat dari mana? Ini kan salinan nih. Ya. Ini dapatnya dari mana? Ini salinan kan? Ini kodeks kan? Papirusnya mana? Ini papirusnya. Yang aslinya ya? Papirusnya Bang. Ini belum ada tanda baca, belum ada pemisah ayat, belum ada pemisah surat. Ini papirusnya. Nah, ini dia misahin juz mungkin. Masya Allah. Nah, ini begitu ditanya, tulisannya mana? Mid first century of Hijrah. Dan begitu ditanya, wah ini nggak jelas dari mana ini. Waduh, history of manuscript. Antum baca deh, biset. Siapa ngasih ke siapa, siapa ngasih ke siapa. Tahun 1902 di London. Tahun 2004 di mana? Habis itu isinya Al-Baqarah ayat 246 ke 250. Lengkap. Siapa yang moto? Hamdun Master's Thesis. Ini yang moto siapa? Tahun 1903 Stanford 2007. Ini siapa yang moto? Ukurannya, folio numbernya. Nah, ini dapat dari mana lagi? Ini suratnya dapat dari mana lagi? Nih. Manuskrip from first century Hijrah. Nggak ada darah lagi. Jelas nggak? Kalau yang pemegang ini memang mati syahid. Mati syahid. Nah. Jelas. Folio. Allah Akbar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Nah, yang pertanyaan saya balik lagi ke tadi ya. Kalau ini katanya asalnya dari sini, Bang. Berapa kata itu? Ini katanya asalnya dari sini. Berapa kata itu? Coba ajarin saya deh gimana caranya. Ini abad 400, ini abad 4, ini abad 3, ini abad 2. Coba ajarin deh gimana caranya. Oi, tapi manis saja ya. Bang Jibril. Siap. Bisa buka Papirus 1 sampai 50. Papirus 1 sampai 50. Papirus 1 sampai 50. Punyanya Bible. Papiri of the New Testament kalau nggak salah. Adanya wiki, Bang. Wikipedia kan sekundernya, tapi kan ada di dalam sekunder kan menampilkan primernya kan. Nah ya, coba dibuka. Coba P1. P1 abad berapa itu? Ada daftarnya kan itu? Daftar papirus P1. Nah, tahun berapa itu kan? Matthew 250 tahun kan? Berapa umurnya Matius? Wah, udah ketuaan lah. Berapa? Mana ada manusia? Berapa umurnya Matius, Bang? Itu dia. Mau tahu lagi P2, Bang. P2, Bang. Ngeri P2. Nah, P2. Tahun berapa? Mereka kalau bilang, "Oh, ini salinan." Ya udah ditanya aja. Yang disalin nyalin dari siapa? Mana? Ya, disalin dari mana? Itu yang selalu kita pertanyakan. Yang nyalin siapa? Kok tahu kalau itu Yohanes? Oke, waktu sudah habis. Sekarang kita persilakan untuk Tom Cruise. Kami persilakan 10 menit dari sekarang. Mulai. Tom Cruise, lanjut. Udah habis waktu kami. Ayo, lanjut kamu. Setengah jam. Setengah jam di pojokan dia. Udah kayak udah. Enggak, dia bilang udah aku mute ya, aku pergi kerja ya, kata dia. Tom Cruise, waktumu sekarang Tom Cruise. Aduh, Tom Cruise ini. Waalaikumsalam. Waduh. Ada Kalona tuh di bawah. Angkat. Itu yang kemarin Bang Ardiansa nunjukkan itu kemarin dia punya koreksi itu jangan diobah-obah ya. Itu kemarin. Enggak, itu Bang Zayadi Akib tuh ngomong tuh suaranya kecil banget, Bang Hadi. Suaranya kecil banget, Bang Hadi. Gitu, boleh? Assalamualaikum Kalona. Gitu boleh? Wabarakatuh, Alhamdulillah Bang Jibril. Aduh, aku nyimak di bawah aja sebenarnya. Nggak apa-apa, udah sini aja kalau bisa jawab. Assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam Bang Zayadi. Yaudah aku mute ya, soalnya sambil kerja nih. Saya selalu teringat pernah dulu Bang Jibril menginikan ketuhanan pagan Yunani. Tapi saya lupa ingat itu gimana ininya. Bisa nggak Bang Jibril uraikan lagi gimana ketuhanan pagan Yunani gitu Bang. Terima kasih. Bang Jibril kemarin Bang Jibril tentang agama pagan belum Yesus itu. Waduh, itu enggak Bang. Jadi gini, saya nggak pernah bilang atau membanding-bandingkan atau ini itu. Saya selalu bilangnya saya lagi belajar nih soal
apa namanya pagan, tapi tiba-tiba saya selalu dejavu gitu. Saya selalunya begitu bang, bukannya gimana. Tapi memang nggak ada bantahan loh bang. Enggak, Pak. Saya nggak mau bantah, enggak. Saya kepengen, artinya itu pengen tahu gitu. Karena waktu penjelasan Bang Jibril kemarin saya kurang begitu terlambat saya mendengarkan gitu. Saya kepengen gimana dari mulai dari apa sehingga ya, gitulah Bang. Terima kasih. Oke. Jadi gini aja bang, saya ceritain soal pengalaman saya aja ya, mempelajari soal World History of Encyclopedia. Jadi ini ada website yang dilindungi oleh UNESCO. Yeah. Itu menceritakan soal dewa-dewa sebelum kita. Tapi mereka punya dasar, maksudnya dari literatur, dari ya semua lah. Nah, ini saya ceritain dari awal ya. Ini saya nggak menceritakan soal agama lain ya bang ya. Saya menceritakan soal dewa-dewa ini loh. Betul, Bang. World History Encyclopedia. Ini kalau saya websitenya keren banget nih. Kalau saya ke bawah nih, saya buka nih UNESCO Archive. Habis itu saya buka, open in new tab. Kebuka nih website nih. Tuh, ini website UNESCO Archive, dilindungin tuh sama PBB. UNESCO.art. Jadi website ini nih dilindungi oleh, waduh, ini kenapa ya? Ada iklan. Nah, di website ini diceritakan bahwa Dewa Horus ini Dewa Horus, kepalanya burung. Nah, ini diceritakan di sini nih pelan-pelan dia diceritakan kalau dia itu Tuhannya Trinitas. Ada bapaknya Isis, emaknya Isis, habis itu sama satu lagi Osiris. Nah, ini figur dia. Jadi ini Horus, ini maknya Isis. Iya. Nah, habis itu ini saya translate aja ya. Kultus Isis adalah kultus misteri paling populer di Roma. Sangat mempengaruhi perkembangan agama dan Harpocrates adalah putra dewa yang digambarkan dalam seni Romawi kuno bersama ibunya. Ya, nih, saya ulang ya. Sangat mempengaruhi perkembangan agama. Oke. Nah, habis itu ini saya baca lagi nih. Ini ceritanya keren banget dia. Jadi dia dilempar ke dia dilempar ke sungai, habis itu selamat dan dia nyangkut. Nah, habis itu nih Horus dan Raja. Dia di Ramses II. Nah, nih worshipping, jadi menyembah si Horus ini. Iya. Nah, di sini diceritakan. Nah, ini. Ya, saya translate lagi. Namun hal ini tidak berarti bahwa hanya sekedar pemujaan Isis yang dikemas ulang oleh Horus adalah prototipe yang bangkit. Ini bukan saya loh, ini WHO loh yang ngomong ini. Iya, Bang. Iya. Habis itu di sini mengklaim bahwa agama diciptakan sepenuhnya dari mitologi Mesir bahwa hanyalah imajinasi ulang Horus. Wow. Nah, ini jelas. Nah, habis itu nih saya kan baca ini agak lumayan, saya agak pakai iPad di kamar bacanya. Nah, di sini ada penyebutan lagi kata yang nggak asing untuk saya. Sebentar. Culture, Nile. Nah, nih. The casket floated down the river to eventually lodge in a tamarisk tree by the shore of Byblos. Iya. Nah, Byblos ini apa ya? Kita buka. Byblos ini rupanya kota
Rupanya Byblos ini nama kota. Nah, begitu saya ini, jadi rupanya kata di Romawi, kok translate lama? Loh, kok nggak ditranslate? Bentar. Ini, apakah? Nih. Orang-orang Yunani mengambil nama kota ini sebagai kata mereka untuk Byblos, buku dari kata mereka untuk buku-buku yang diberi nama Alkitab Kitatabilia. Jadi nama ini kita nggak bahas Kristen ya, maaf ya. Ini mungkin abang-abang di sini yang mendengar, yang di bawah mendengar. Ini deja vu sebagai ajaran lain. Bukan, saya lagi ngomongin ini. Lagi ngomongin Tuhan Horus. Kristen. Nah, Byblos is listed by UNESCO World Heritage Site. Jadi kota Dewa Horus ini dilindungi oleh UNESCO dan masuk list kota-kota atau site yang dilindungi. Nah, kalau ada yang nanya tuh, tolong tunjukkan linknya Ahi. Nah, ini di capture aja tuh, worldhistory.org. Nah, ini di bawahnya nih. QQ. Cukurukuk. Nah, ya. Abis itu yang lebih kerennya lagi si Dewa Horus ini ada papirusnya, Bang. Duar. Nih, Contending of Horus and Seth, Iconium of Ramses 6. Ini nyanyian Dewa Horus, Bang. Bisa diterjemahkan, Bang? Ini bahasa apa? Egypt, bahasa Turki. Caranya Egypt tuh. Kalau bisa diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya mungkin baru diterjemahkan ke bahasa. Ada di sini translate-nya. Tapi yang mau saya tunjukkan dari sini, ini ditulis 1160 sebelum Masehi ya. Masih begini, Bang. Nggak dimakan waktu kayak yang satu lagi. Ini lengkap. Bahasa Mesir tuh. Tuh, lengkap papirusnya. Gila nggak? Ini 1000 tahun sebelum Masehi. Kok yang sebelah ngaku, wah kita udah dimakan waktu, udah di ini, udah di itu. Ini 1000 tahun. 11 apa tuh? Udah 3000 tahun yang lalu masih nih begini. Jadi nggak heran kalau kita punya masih begini. Masih lengkap terjaga ya, masih ya. Nah, nggak heran. Terus kok tiba-tiba saudara. Ya, ini apa namanya? Mantap. Ini si Horus dan Byblos dan segala macam. Nah, kita ke Dewa Atis. Nah, di Dewa Atis ini, wah ini Dewa Atis nih, keren nih. Nah, ini masih saudaraan nama si Horus. Nah, si Atis ini saya nggak berani. Wow. Habis ini saya translate ini ya. Ini Dewa Romawi juga. Iya. Oh, ini Dewa Horus nih, by the way, kalau saya Google ya. Horus. Nih. Horus. Waduh, Sukron. Bang Waim. Horus birthday. Benar, Pak. Intinya sebetulnya itu ya yang mau saya tanya. Karena saya pernah dapat informasi juga, Dewa Osiris yang di Mesir juga tanggalnya juga segitu. Apa memang begitu? Lah ini kan saya nih, kalau saya kan saya bisa ini. Tanggal lahirnya juga segitu. Kan sumbernya kan kita bisa cek. Ancient Egyptian Mythology. Nah, ini yang tadi saya bilang kan. Iya, benar. Berarti ketiga-tiganya itu sama tanggal lahirnya. Begitu. Tapi ini saya masih menelusuri cerita-cerita dewa-dewa ini, Pak.
Jadi dari Horus, saya serupai ada sepupunya dia namanya Atis. Iya begitu. Nah, si Atis ini saya tadi udah translate ya. Dia adalah seorang gembala sebagaimana disebut sebagai gembala yang baik. Ya. Habis itu nih. Ini aduh. Pada Black Friday dia disalibkan di sebuah pohon di mana darah sucinya mengalir untuk menebus bumi. Atis ya Pak ya? Atis ya? Atis. Darah sucinya mengalir untuk menebus bumi. Berarti dia disalibkan di hari Minggu. Jumat dong, Black Friday. Oh, hari Jumat. Kan namanya Black Jumat Friday. malam. Black Friday itu Jumat malam. Iya, Jumat. Waalaikumsalam. Ya benar-benar. Habis itu ini. Setelah 3 hari Atis dibangkitkan pada tanggal 25 Maret sebagai dewa yang maha tinggi. Nah, ini yang ngomong University of Manchester. Ya, habis itu kita ke Dewa Mitra. Wah, Dewa Mitra ini lebih keren, Pak. Dewa Mitra ini, nah nih. Jadi dewa, ini ingat ya Pak ya, Dewa Mitra, Atis, Dionysius, sama Horus itu 1000 ke 2000 tahun sebelum Masehi. Ya, nah di sini ada listnya lagi. Nah ini kalau saya translate, nah ini udah terlalu apa boleh kebetulan ini bayi itu dibungkus dengan lampin ditempatkan di alungan dan dihadiri oleh para hampir sama dejavu kan, kita dejavu kan. Habis itu, iya Mbak Lona, waalaikumsalam Mbak Lona. Sama. Emang boleh? Emang boleh? Mitra dipandang sebagai jalan kebenaran dan terang, penebus juru selamat. Waduh. Agamanya memiliki perjamuan kudus, perjamuan Tuhan ya. Perjamuan kudus. Nih, Mitra emphasize baptism. Emang abis itu ini terakhir nih, Dewa Dionysius. Dionysius ini dewa anggur di Roma sana Pak. Jadi dia dewa yang gila minum anggur. Wow. Dionysius was born December. Ini. He is the son of the heavenly. Yang bersama ya? Oh itu. Ini sama lagi tadi. Sebagai Bacchus ditempatkan di boyan tempat tidur. Enggak, itu Bang, yang paragraf kedua Bang. Iya, benar. Paragraf kedua Bang. Nah, itu Bang. Ini kan Bang Hudeng nih kadang-kadang. Kan bener. Nah ini. Iya. Waduh. Nah, habis ini yang menurut saya ini checkmate sih. Ini checkmate sih. Dionysius dianggap sebagai putra tunggal, raja segala raja, dewa para dewa, pembawa dosa, pedaus yang diurapi. Jedor. Gitu. Selamat datang di kebenaran. Oke. Jadi kalau umpamanya begini, ya, berarti iya. Alpha dan Omega dari situ juga diambil Bang ya. Jadi kan Alfa Omega kan memang bahasa Yunani Bang, memang bahasa kalau yang dinarasikan itu orang pihak sebelah Alfa Omega itu adalah awal akhir, itu nggak cocok ya, harus dinarasikan ke sana ya gitu Bang ya. Ya karena penulisnya
penulisnya kan dari situ Bang. Alpha Omega kan kalau di alfabetin kan A sampai Z. Iya betul. Bukan dia awal-awal akhir ya. Harusnya nggak boleh ke sana larinya. Kan A sampai Z. Tapi kalau penulisnya Yunani atau Romawi yang dewanya si Atis, Mitra, dan Horus, nama kitabnya pun nama buku, nama kota Dewa Horus. Jadi Ya, ada itu kan satu ide juga gini Bang. Ketika pihak sebelah ngatakan Tuhan kami bisa nampak, Tuhan Anda nggak bisa apa membuktikannya. Jadi kalau kita membuktikan ya kita tengok aja. Gini buktikannya caranya begini ya. Kita buka aja data Abang tadi cocok juga ya Bang. Gak usah dari Islam aja, buka aja datanya. Inilah ya, sama seperti Anda ya. Gitu. Mantap. Astagfirullahaladzim. Oke, Tom Cruise. Nggak berani dia. Karena itu tadi itu naik itu Tuhan Anda bisa lihat nggak, bisa dilihat nggak katanya. Kalau gitu berarti kita harus buka data dari sini aja gitu. Oh jadi Tuhan Anda bisa lihat. Oke kita buka data yang dari sini ya. Ini yang Anda maksudkan gitu ulang. Pening kepala itu. Tapi kita nggak ngebahas agama lain ya Bang ya. Saya ngebahas dari tadi Horus, Biblos, habis itu si Atis, Mitra, Dionysius, sampai ke tapi kalau mau ke sana juga nggak ada masalah sih. Jadi gini, ini pengikatnya maksudnya koneksinya. Jadi kalau kita ngomongin soal ini semua, mereka akan menjawab, oh itu cuma kebetulan, oh itu kebetulan. Meskipun kita bisa bilang, apa boleh sekebetulan itu? Ya, tapi kalau kita tunjukin satu hal aja nih. Ini satu hal yang mereka nggak akan bisa kemana-mana. Kalau kita buka Wahyu 20 ayat 13. The sea gave, ini KJV ya. The sea gave up the dead, they were in it, and death and Hades. Hades ini siapa? QQ. Ini masih di World History of Encyclopedia. Hades ini dari mana ya? Dewa kematian yang menjaga neraka, punya anjing kepalanya 3. Dunia bawah tanah, dunia bawah. Tuh, dewa dunia bawah. Apa boleh sekebetulan ini? Apa boleh? Ngeri ya. Guncana. Tapi itu mudah-mudahan menjawab ya Bang Zayadi. Tadi kan Bang Zayadi mempertanyakan soal paganisme dan Horus. Iya, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Bang Jibril. Makasih. Siap, sama-sama Bangku. Berarti Bang Zuma memang benar. Memang dia tidak bisa terkalahkan. Oh, kalau Bang Zuma gini Bang, ini bukannya saya karena berguru atau fans atau ini sama beliau ya. Tapi yang satu yang saya bikin, yang buat saya respect sama beliau, itu beliau tuh ngomong tuh berdasar. Jadi beliau ngomong ayat ini begini. Begitu saya cek bener. Iya benar. Dan begitu dia ngomong ini dasarnya ini, saya cari betul. Iya. Itu yang buat saya wah, ini orang surprise. Ini orang agak lain nih. Omongannya berdasar semua nih. Ini agak ngeri nih. Oke, terima kasih Bang Jibril. Siapa bangku? Aku mau turun, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau naik itu. Ada nggak itu? Aduh, nggak ada yang mau naik ini. Aduh, si Tomcat-nya gimana ini? Mana tuh Bang Hos itu, Tomcat-nya itu? Tom. Dia agak ini. Tapi kalau ada framing bahwa Islam yang pagan, loh,
Nabi Muhammad perangnya sama Quraisy pagan, coy. Bagaimana? Nggak masuk, narasi antum nggak masuk. Kasihan si Tom ini. Iya, dan aplikasinya nggak ditutup loh. Berarti di handphone itu dibuka doang loh, dibuka di. Iya. Dan dikecilkannya mungkin suaranya mungkin kan. Tadi kantong. Oh. Kita mungkin. Tom, jangan kau taruh di tas itu Tom. Maklum lah, tukang kredit. Jadi kalau tukang kredit online gitu, biasa. Tom, mana lanjut Tom? Ini udah waktunya udah habis kami. Sekarang bergiliranmu Tom. Tuh ada yang bilang Tom palsu kayaknya. Enggak, itu Tom beneran. Asli. Tadi dia lagi ngajak ribut di sini. Tiba-tiba kita kita pertanyakan soal data dia. Habis itu dia bilang ya udah terserah kalian ngomong. Habis itu dia mute, dia ngambek. Jadi dia ngambek nih, lagi ngambek ini. Lo kejebak ya tadi ceritanya tadi. Jadi mau turun malu tapi mau ngejawab juga nggak bisa. Jadi udah di sini aja gitu mute. Ini Tom asli, bukan Tom apa? Tom asli nih. Dia lagi ngambek ini, abang-abangku di bawah. Jadi Itu HP-nya dimasukkan ke dalam tas, langsung naik motor dia langsung. Udah kena ikat ekornya gimana lah. Tom. Aduh Tom. ya nggak apa-apa, direkam juga nggak apa-apa kan. Tadi kalau saya tiba-tiba dipertanyakan, tiba-tiba dibikin laporan, tiba-tiba di BAP, kan saya bisa menjelaskan. Ini saya dapat dari World History of Encyclopedia. Saya baca ini, saya menerangkan, kebetulan ada teman saya yang bertanya, jadi saya menjawab begini. Nggak ada penistaan, saya nggak menistakan, nggak ngeledek. Jadi, alhamdulillah. Jadi untuk membahas masalah itu, dasarnya tadi cerita tentang si Tom tadi, membahas tadi tentang kodeks tadi awal ceritanya. Jadi ini adalah sebagai bantahan-bantahan untuk menunjukkan data-data, bukan ada penistaan di sini. Jangan takut. Waduh, saya alhamdulillah udah putus urat takutnya. Udah si Tom dah gak mau lagi dia. Ada Tom. Nangis di pojokan. Nggak enak nih Tom, ayo Tom. Nggak seru nih. Ini coba kita lihat ada yang mau naik nggak? Belum ada. Ini Bang Ardi kemana nih? Bang Ardi kerja juga kah? Bang Ardi lagi ngurusikan gabusnya. Urat malu Bang? Urat malu alhamdulillah masih lengkap. Waduh, itu Bang Jibril tolong jelaskan data tentang penemuan DNA penyaliban. DNA penyaliban itu kan ada dua tuh yang kita bisa lihat dari kain Turin, yang akhirnya dibuktikan bahwa kain Turin itu palsu. Sementara ada satu lagi berita yang agak mengguncang. Ya, bentar. Ini websitenya website Israel, jadi nggak tahu deh bisa dibuka apa nggak nih, karena website Israel kan lagi di nih. Ini The Times of Israel ya nama websitenya, jadi kayak New York Times dan segala macam. In a stone box, the only trace, hanya jejak of crucifixion. Nah, di sini diceritakan bahwa ini kaki, ini tumit nih, habis itu ini besi paku. Ya. Nah, di sini diceritakan heel bone nail from ossuary of
Nah, jadi ditemukan. Aku Bang Jibril, minta izin aku Bang Jibril. Apa aku udah habis lobet? Host, terima kasih Oh, host ya. siap. Udah tenang hatiku udah. Mantap informasinya. Sip. Kalau udah ada Bang Jibril, Bang Ardiansa sudah sip. Ilmuku bertambah sekarang. Alhamdulillah. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Yerusalem sekitar 2000 tahun yang lalu, seorang bernama Yehohana yang berusia pertengahan 20 tahun melakukan kejahatan terhadap otoritas Romawi. Makanya disalib. Ini buktinya. Nah, ini beritanya keren sih sebenarnya. Nah, nih. After Yehohana's body was removed from the cross. Setelah jenazah Yehohana diturunkan dari... Nah, nih. Itu akan diletakkan di gua pemakaman. Nah, betul. Ini namanya Yehohana ya. Yehohana. Ini dari The Times of Israel. Keren ya? Nah, kalau soal DNA-an, kayaknya mesti baca ini Bang, keren. Jadi, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya menjelaskan bahwa mereka aja masih ragu. Gitu loh. Host, ini gue sendirian nih. Waduh. Wah, beneran. Gue sendirian dong. Host, Bang Ardi, Bang Muhammad Zain, Tom Chris. Yeah. Sendirian gue di sini. Oke. Ini buset.